Ya, di materi keempat ini kita akan menggunakan blower ya. Jadi prakteknya adalah kita akan mencabut beberapa kapasitor, juga resistor dan beberapa komponen lainnya. Kemudian kita akan memasangkan kembali. Jadi kita cabut ya semua, lalu kita pasangkan kembali. Ya, itu pun sama tujuannya agar teman-teman terbiasa menggunakan pinset dan menggunakan blower. Karena di materi ketiga kita belajar menggunakan solder ya, menjumper, dan sekarang kita mencoba menggunakan blower. Jadi teman-teman pun akan tahu timingnya kapan waktu moncong blower ini kita angkat atau kita dekatkan ke kapasitor atau IC yang akan kita cabut nanti, seperti itu. Jadi kita sudah mengeset blower di air kontrolnya atau udaranya di 2,5, dan temperatur kontrol berhubung di tempat saya ini lagi spanning ya, jadi saya pulin di 450 derajat Celcius. Dan biasakan kita menggunakan amtek ya. Jadi materinya untuk menggunakan blower ini tidak banyak ya, kita hanya mencabut beberapa kapasitor, saya ulangi, dan resistor, juga beberapa komponen lainnya. Dan langsung akan dilanjutkan dengan cara belajar mencetak kaki BGA ya, seperti itu. Dan saya pun sudah mempersiapkan alat-alatnya. Nanti kita akan bahas setelah mencontohkan mencabut beberapa kapasitor ya, seperti ini. Seperti biasa, blower harus tegak lurus ya, dan jarak antara ujung blower ke kapasitor ini kurang lebih sekitar 1 cm atau setengah cm, seperti ini. Nah, kita tarik. Jadi saat kapasitor ini kita angkat, moncong blower pun harus kita angkat, tidak boleh stay di atas papan PCB, karena akan mengakibatkan papan PCB yang panas berlebih dan akhirnya dia akan melembung ya, seperti itu. Kita akan simpan terlebih dahulu kapasitornya, kemudian kita akan tempelkan kembali, angkat lagi seperti ini ya. Ya, agak nempel ya. Kita cabutin semua. Dan dilakukan pun secara berulang, jangan hanya sekali tapi terus ya, mungkin sekitar 4-5 kali. Nah, ini kan kapasitor agak lebih besar, nanti kita akan lanjutkan ke resistor atau kutu yang lebih kecil. Sekarang kita pasangkan kembali. Tempelkan, dekatkan blower, kita angkat blowernya seperti itu ya. Jadi timingnya teman-teman harus pas, jangan kelamaan ujung moncong blower ini di atas papan PCB. Ya, lanjutkan terus. Oke. Saya hanya mencontohkan satu kali ya, karena durasi. Jadi saya tidak bisa mengupload terlalu lama juga, karena kemarin saya sudah membuat video dan terlalu lama dan akhirnya gagal. Makanya agak lama lagi bikinnya. Jadi saya mencontohkan sekali, dan teman-teman harus melakukan secara berulang ya, mungkin sekitar 5 kali. Cabut, pasang kembali, cabut lagi, pasang kembali. Ketika sudah sedikit terbiasa, lanjutkan ke resistor yang agak lebih kecil ya, seperti ini. Boleh kita putar ya. Ya, lebih kecil lebih menantang, dan tingkat kesulitannya pun lebih sulit ya, seperti ini. Kecil itu tidak terlihat ya. Kita pasangkan kembali karena takut mental. Lalu
cabut lagi, pasang kembali, dan beberapa part yang mau kita cabut juga silakan ya, angkat ya. Jadi lebih memperhatikan timing saat kapan harus diangkat dan kapan harus ditempelkan, seperti itu. Tempelkan kembali, angkat, ya, angkat, pasang kembali, angkat, dan lakukan secara berulang ya, seperti menjumper kemarin, seperti itu. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah mencetak kaki BGA ya, karena sering sekali kita harus mencetak ulang kaki IC. Bahkan kita beli IC baru pun tidak ada kakinya pun sering ya, kita harus mencetak kembali. Dan biasanya pada IC MMC ini ya kita sering mencetak ulang ya. Makanya saya untuk mencontohkannya ini adalah IC MMC dan juga IC charging. Ini pun sama, sering juga kita harus mencetak ulang. Dan bahan yang kita butuhkan yaitu plat BGA ya. Saya menggunakan Well Solo PS02 ini, ada khusus MMC ya, SMMC. Di sini ada yang BGA 153, 162, 169 dan sampai BGA 254. Dan timah pasta ini saya menggunakan mekanik ya, ini kuat, jadi untuk keringnya jadi sangat kuat sekali, jadi kondisinya tetap basah. Dan kemudian di sini ada solatif kertas dan bahannya yaitu kaki atau ICMMC. Dan kita akan mencari MMC seri 153, cuman saya belum mempersiapkannya. Kita akan langsung saja mencoba mencetak kaki BGA 162. Dan ini saya sudah selesai mencetak, jadi kita akan bersihkan terlebih dahulu ya timahnya, lalu kita bersihkan menggunakan thinner, lalu kita pasang menggunakan solatif kertas ya. Dan untuk membersihkannya sendiri, kita jangan menggunakan good wick karena nanti permukaannya sangat datar sekali. Kita menggunakan solder. Sudah, lalu kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan thinner. Keringkan, lalu kita ambil solatif kertas, tidak terlalu panjang juga, dan kita pasangkan. Jadi kita cari cetakan mana yang pas. Nah, ini dia ya.
sudah menutupi lubang-lubang pada cetakan ya. Kemudian kita ambil timah pasta secukupnya. Kita dan kita ratakan ya. Agar merata. Sudah, lalu kita tekan menggunakan pinset. Dan blower di set seperti biasa ya, di panas 450 derajat Celcius. Sedikit lepas. Jadi ketika timah mulai mengeras, kita akan lepas sedikit. Tujuannya agar kaki BGA pada plat ini tidak mengunci nanti. Seperti ini hasilnya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, hasilnya seperti ini jadinya. Jadi rata semua, tidak ada yang ompong seperti itu. Jadi saya ulangi tadi caranya. Kita bersihkan terlebih dahulu IC-nya, lalu kita pasangkan ke plat. Dan yang sering terjadi ya, apabila platnya dia kurang bagus, kadang lubang-lubangnya sangat kecil, terlalu kecil. Jadi carilah plat yang lubangnya sedikit besar agar lebih mudah cara kita mencetaknya. Dan biasanya juga sering juga jadi IC-nya ini tetap menempel pada plat. Sebentar, saya contohkan terlebih dahulu ya. Ini kendala-kendala yang sering kita alami saat mencetak BGA. Jadi IC-nya tetap menempel seperti ini, tidak bisa dilepas. Nah, caranya gimana? Saya seperti ini ya. Ini tadi yang sudah kita inikan, cuma kita akan contohkan kendala yang sering kita alamin ya. Ini contoh. Tadi kita sudah berhasil mencetak kakinya. Biasanya IC-nya dia mengunci. Oh, ini masih belum mengunci ya. Oke, kita jelaskan sedikit aja. Jadi IC ini mengunci, tetap mengunci seperti ini pada plat ya. Jadi karena masih banyak sisa-sisa timah pasta yang kemudian mencair dan akhirnya mengunci pada plat. Itu jangan ditarik, jangan dipaksa. Nah, saya pasang terlebih dahulu. Jadi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa gini karena akan merontokkan kakinya. Jadi solusinya adalah
dengan solusinya adalah kita mengerik ya, menggunakan cutter atau pisau bedah. Kita ratakan timahnya seperti ini, kita ratakan. Ketika sudah rata, kemudian kita kasih amtek, lalu kita panaskan. Saya matikan tapi blowernya, lalu kita panaskan, dan nanti dia akan kembali menjadi BGA mengkristal kembali ya, seperti itu. Baru teman-teman cabut. Itu caranya ya, seperti itu. Jadi intinya untuk mencetak kaki BGA dan pada IC MMC, semoga teman-teman paham ya caranya. Dan kemudian kita akan mencetak yang lebih kecil, yaitu IC charging ya, kaki BGA IC charging. Sama prosesnya pun kita bersihkan terlebih dahulu, karena dia lebih kecil jadinya biasanya lebih mudah gitu. Kita ambil dulu ya kertasnya, lalu kita cari cetakan yang pas. Karena tidak ada cetakan yang khusus ya, saya tidak punya. Kita akan mencari cetakan yang pas ke IC charging. Sepertinya beda. Sama nih ya. Prosesnya sama ya, jadi kita berikan timah pasta secukupnya. Dan untuk meratakannya boleh menggunakan cutter, tapi saya lebih nyaman menggunakan jari ya, seperti ini. Ya sudah, lalu sama prosesnya kita panaskan. Bentar. Ya, seperti ini hasilnya. Karena lebih kecil jadi lebih mudah mencetaknya. Terlihat tidak? Ntar kita akan membersihkan terlebih dahulu. Ini hasil cetak ulang kaki, dan sini ada satu kaki yang kurang begitu panjang, cuman tidak apa-apa, ini hanya mencontohkan ya. Ini hasilnya seperti itu.